Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez mengakui bahwa timnya memang tidak memiliki kapasitas untuk meraih kemenangan pada seri balap MotoGP Amerika Serikat 2026. MotoGP Amerika 2026 yang bergulir akhir pekan kemarin di Circuit of the Americas meninggalkan rasa kurang puas bagi para pembalap Ducati termasuk Marc Marquez, The Baby Alien yang memiliki riwayat 7 kali kemenangan sejak lintasan sepanjang 5,51 km ini masuk kalender MotoGP pada 2013 lalu harus gigit jari. Meski mendapatkan 11 poin dengan finish di urutan kelima, hasil ini jelas jauh dari kata memuaskan untuk Marc Marquez pada seri MotoGP Amerika musim ini. Kesulitan terlihat sejak hari pertama di mana peraih 7 gelar juara dunia di kelas utama tersebut harus tersungkur di area gravel dan tampak kesakitan. Belum selesai kesialannya, Marc Marquez juga gagal mewujudkan kesempatan untuk menang pada saat sesi balapan pendek atau sprint race. Start dari urutan keempat, pembalap berusia 33 tahun tersebut langsung mencoba berupaya untuk memulihkan posisinya sebelum akhirnya crash di tikungan 1 saat lap pertama. Bak sudah jatuh tertimpa tangga kecelakaan. Marc Marquez harus melibatkan pembalap lain usai Fabio Di Giannantonio dari VR46 Racing Team ikut terhempas. Tak ayal Marquez mengawali lomba Grand Prix Amerika 2026 dengan label pesakitan di mana dia harus menjalani hukuman berupa long lap penalti. Terlepas dari drama dan berbagai kondisi yang tidak terduga sepanjang seri ketiga MotoGP 2026 ini, Marc Marquez mengakui bahwa timnya tidak memiliki kans untuk menang. Dengan tidak adanya penalti yang harus dijalaninya, sekalipun sosok yang identik dengan nomor 93 itu menyebut hasil paling baiknya adalah di podium. Dalam kesempatan yang sama, Marc Marquez menyoroti Aprilia yang kini menjadi rival terkuat Ducati melalui andalan mereka Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Pabrikan Noale Italia itu mengunci 2 podium tertinggi di GP Amerika dengan Bezzecchi keluar sebagai pemenang dan Martin finish di tempat kedua. Hasil ini mengulang prestasi mereka secara back-to-back dari balapan sebelumnya di Brasil. Saya fokus pada balapan saya sendiri dan sejujurnya kami memang tidak memiliki kecepatan untuk menang, bahkan tanpa penalti itu kami hanya akan berjuang untuk podium tetapi bukan untuk meraih kemenangan. Mereka pabrikan Aprilia telah melangkah maju dan saya pikir ini adalah sebuah kombinasi di mana Anda melangkah sedikit lebih maju dengan motor dan Anda mendapatkan kepercayaan diri, kemudian secara otomatis Anda melaju jauh lebih cepat. Yang terpenting sekarang adalah bahwa kita harus memahami mengapa mereka melangkah maju pada hari Minggu, tepatnya pada hari balapan, sedangkan pada hari Sabtu kita mampu bertarung atau lebih dekat, namun pada hari Minggu mereka sangat konsisten dan menjadi sangat cepat, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Marco Bezzecchi membuktikan kecepatan saja tidak cukup untuk memimpin klasemen MotoGP sebab dibutuhkan ketangguhan mental untuk bangkit dari keterpurukan. Karena alasan itu CEO Aprilia Racing Massimo Rivola memuji performa pembalapnya itu yang dinilai bereaksi seperti seorang juara setelah melewati rentetan hasil yang mengecewakan di sesi sprint. Meski sempat melakukan kesalahan fatal di sirkuit Buriram Thailand dan kota saat memburu kemenangan, Bezzecchi tetap kukuh di puncak klasemen ketika kompetisi bersiap memasuki seri Eropa. Tren positif ini luar biasa mengingat ia telah mencatatkan 5 kemenangan Grand Prix secara beruntun sejak akhir 2025. Ironisnya dominasi Marco Bezzecchi pada sesi balapan utama berbanding terbalik dengan performanya di hari Sabtu alias ketika sesi balapan sprint. Bahkan jika bukan karena insiden di balapan sprint, Bezzecchi seharusnya bisa mengantongi tambahan 24 poin lebih banyak. Sejauh ini satu-satunya poin balapan pendek atau sprint race milik Marco Bezzecchi hanya berasal dari posisi keempat di seri balap MotoGP Brasil 2026 yang lalu. Namun kemenangan terakhirnya di kota menjadi bukti nyata tentang kualitas teknis motor Aprilia RS GP dan kegigihan dari Bezzecchi sendiri. Di mana pembalap berkebangsaan Italia tersebut berhasil meraih kemenangan meski dirinya harus membalap dengan kondisi motor yang tidak sempurna, yang diakibatkan oleh sayap belakang motor Aprilia miliknya yang rusak setelah bersenggolan dengan Pedro Acosta di lap pertama balapan.
Di sisi lain garasi Aprilia rekan setim Marco Bezzecchi yakni Jorge Martin terus mengintai di posisi kedua klasemen sementara prambalap dengan selisih hanya 4 poin saja. Berbeda dengan Bezzecchi, Jorge Martin tampil dengan sangat konsisten dengan selalu mencetak poin di setiap balapannya. Namun Massimo Rivola sendiri mencatat bahwa pembalap Spanyol tersebut sejauh ini memang masih membutuhkan kepercayaan diri yang ekstra untuk kembali ke performa ledakannya yang maksimal, terutama setelah terlihat mengalami kendala fisik di akhir balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 kemarin. Kini seluruh tim akan menghadapi jeda 1 bulan karena penundaan seri balapan MotoGP Qatar 2026. Dan bagi Massimo Rivola waktu ini akan digunakan untuk memberikan ruang pemulihan bagi Martin serta mengonsolidasi riset aerodinamika yang dikembangkan secara maraton oleh pabrikan Noale sejak tes di Sepang, Malaysia. Kecepatan Marco terhambat yang dikarenakan oleh hilangnya sayap belakang motornya terutama di titik pengereman keras yang banyak terdapat di sirkuit ini dan juga bagian belakang motor menjadi lebih ringan dan tidak stabil namun dia mampu beradaptasi dengan sangat baik jadi jika kemudian ada yang meragukan peran aerodinamika maka silakan saja. Kami tiba di musim ini dengan nafas tersengal karena memacu pengembangan aerodinamika bahkan hingga hari terakhir dan jika melihat bagaimana kerja keras itu terbayar sekarang membuat saya menjadi sangat bahagia, ujar Massimo Rivola, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo tidak lagi mampu untuk membendung kekecewaannya setelah hasil buruk yang diraih pada seri balap MotoGP Amerika Serikat 2026. Pembalap berkebangsaan Prancis tersebut bahkan tidak segan untuk melayangkan kritik pedas kepada timnya Yamaha. Fabio Quartararo menyatakan bahwa Yamaha seolah buta arah dan tidak memahami cara membenahi berbagai persoalan teknis pada motor bermesin V4 andalan mereka. Hingga saat ini Yamaha tampak masih terjebak dalam lubang keterpurukan yang dalam. Pabrikan berlogo garpu Tala itu sejauh ini menunjukkan performa yang sangat mengecewakan dalam 3 seri pembuka musim MotoGP 2026 tanpa tanda-tanda kebangkitan yang berarti. Ironisnya belum ada satupun pembalap Yamaha yang mampu menembus posisi 10 besar dalam balapan utama musim ini. Quartararo bahkan harus menerima kenyataan pahit setelah hanya mampu menyentuh garis finish di urutan ke-17 pada balapan terbaru yang berlangsung di Circuit of the Americas. Hasil buruk yang beruntun ini menempatkan pembalap berjuluk El Diablo itu di peringkat ke-17 klasemen sementara pembalap dengan koleksi hanya 6 poin. Kondisi di klasemen konstruktor pun tidak kalah memprihatinkan di mana Yamaha bahkan baru berhasil mengumpulkan total 9 poin. Kesabaran Quartararo tampaknya telah mencapai titik nadir. Juara dunia MotoGP 2021 itu mengaku sangat terpukul dengan buruknya performa motor Yamaha di MotoGP Amerika Serikat 2026, padahal ia mengklaim bahwa dirinya telah mengerahkan segala kemampuan untuk mendongkrak posisinya di lintasan. El Diablo sejak awal sudah menduga bahwa musim 2026 akan menjadi periode yang sangat berat bagi timnya. Fabio Quartararo menilai manajemen dan teknisi tim belum menemukan formula yang tepat untuk meningkatkan performa motor meski dirinya tetap mencoba untuk menjaga profesionalismenya. Dan di tengah situasi panas ini rumor mengenai masa depannya semakin kencang berembus. Fabio Quartararo dikabarkan bakal meninggalkan tim Yamaha pada MotoGP musim 2027 dan santer dikaitkan dengan kepindahannya ke Honda walaupun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak. Sejujurnya saya rasa tidak ada yang bisa diambil dari balapan seperti itu karena kami menjalani hari Minggu yang sangat buruk dan motor banyak berubah. Saya mencoba untuk melakukan hal yang berbeda bereksperimen saat balapan karena pada akhirnya kami sudah tertinggal jauh sehingga saya bisa mencoba beberapa hal kecil tetapi jelas itu tidak berhasil. Saya sudah memperkirakan bahwa ini akan menjadi musim yang sangat panjang di mana tim tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semua masalah yang kami miliki dengan motor. Namun secara mental kami harus tetap tenang. Kami sudah menjalani satu balapan yang artinya satu sudah terlewati dan kami punya jeda 1 bulan ke depan jadi itu akan sangat bagus untuk benar-benar beristirahat, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dilansir dari Crash.